Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di antara pokok landasan kebahagiaan seseorang tatkala ia memiliki sifat qanaah, yaitu menerima dengan apa yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan kepadanya, tanpa melihat orang lain tentang harta mereka, tentang kemewahan mereka. Akan tetapi, ia merasa puas dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Barang siapa yang memiliki sifat qanaah, maka ia adalah orang yang berbahagia. Allah Ta'ala berfirman, Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, dan ia dalam kondisi beriman, maka kami akan memberikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Banyak ahli tafsir menafsirkan yang dimaksud dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, adalah sifat al-qanaah, sebagaimana diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian dari tabi'in Hasan al-Basri, Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi, dan juga dari Wahab bin Munabbih. Mereka berkata, yang dimaksud dengan hayatan thayyibah yang Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman adalah sifat qanaah. Hasan al-Basri berkata, lanarzuqannahu qanaatan yajidu lazzataha fi qalbih. Barang siapa yang beriman dan beramal soleh, maka kami akan menganugerahkan kepadanya qanaah, yang dia akan merasakan kelezatan qanaah tersebut dalam hatinya. Inilah sifat qanaah, menerima dengan apa yang Allah berikan. Jika sifat qanaah ini meresap dalam hati seseorang, maka secara otomatis dia bahagia. Namun, tatkala sifat qanaah ini dicabut, maka dia akan menjadi orang yang sengsara. Kenapa demikian? Karena dia tidak akan pernah puas meskipun Allah telah memberikan kepadanya anugerah yang begitu banyak. Inilah pendapat yang dipilih oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Hayatan thayyibah adalah qanaah. Kenapa? Karena ketika kita melihat orang-orang yang beriman, ada yang diberi harta yang banyak, ada yang diberi harta yang sedikit, ada yang hidupnya sedang, ada yang susah. Namun, ada satu hal yang mereka sama di dalamnya, yaitu sama-sama qanaah. Apakah dia kaya ataukah dia miskin, apakah hidupnya sedang, mereka semuanya qanaah. Maka, janganlah kita menyangka bahwasanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, adalah banyaknya harta. Banyak harta tidak menjamin seseorang kemudian bahagia. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Laisal ghina
an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah namanya kekayaan adalah dengan harta yang banyak, tetapi kekayaan yang sesungguhnya ialah kekayaan jiwa. Ketika seseorang qanaah, maka apapun kondisinya dia akan bahagia. Adapun seseorang memiliki harta yang banyak tetapi tidak qanaah, maka dia tidak akan bahagia. Lihatlah orang-orang kaya yang tidak Allah anugerahkan sifat qanaah. Mereka hidup dengan kesengsaraan dan tidak pernah merasa puas dengan apa yang ada pada mereka. Tatkala kita berbincang, mengobrol dengan mereka, maka ia akan menceritakan betapa sulitnya kehidupan dunia. Berbicara tentang sulitnya kondisi perusahaan mereka, keuangan mereka yang sulit, masalah ini, masalah itu. Banyak dia menceritakan, padahal dia orang kaya, seakan-akan dia sedang sengsara, padahal dia kaya raya. Kita lihat bagaimana kesulitan yang terkumpul dalam kepalanya. Sebaliknya, terkadang bertemu seseorang yang miskin, rumahnya sederhana, tapi ketika kita bertanya, mengobrol dengannya, ia selalu mengatakan, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mulailah ia menceritakan kenikmatan yang dia rasakan. Alhamdulillah saya baru punya ini. Alhamdulillah saya kemarin ke sana. Padahal dia miskin. Kalau kita mendengar perkataannya, seakan-akan kita menyangka dia adalah seorang raja, seorang yang tinggal di sebuah istana. Oleh karenanya, benarlah perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikut dunya sawa." Apabila engkau memiliki hati yang qanaah, sesungguhnya engkau dan raja sama saja. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah." Sungguh beruntung orang yang Islam, kemudian diberi rezeki yang kafaf, yaitu diberi rezeki yang tidak berlebihan, tidak kurang juga, yaitu rezeki yang cukup, dan Allah menjadikan dia qanaah, menerima dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Barang siapa yang telah meraih qanaah, dia akan mendapatkan banyak kelezatan. Pertama, dia akan bahagia, tentram hatinya. Bahagia, apa yang Allah berikan kepadanya, dia bersyukur. Kedua, dia tidak akan hasad. Dia tidak sibuk mengikuti dunia, tidak akan merasa gelisah melihat orang lain memiliki lebih. Justru dia akan bersyukur atas apa yang ia miliki dan mendoakan kebaikan untuk saudaranya tersebut. Dan ia juga ridha dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dan apa yang Allah berikan kepada orang lain, dia pun ridha akan pembagian tersebut. Ini semua karena qanaah. Lalu, bagaimana cara kita bisa meraih qanaah? Yang pertama, dengan iman dan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala telah mensyaratkan dalam firman-Nya, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Barang siapa yang beramal soleh laki-laki maupun perempuan dengan syarat dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Akan Allah berikan kepadanya qanaah dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, dia berusaha mengingat dan menghitung betapa banyak nikmat Allah yang ada pada dirinya. Nikmat yang sangat banyak pada dirinya. Nikmat kesehatan, nikmat keluarga, nikmat tempat tinggal, nikmat pergi ke masjid, nikmat bisa beribadah. Banyak kenikmatan yang ia rasakan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, tidak akan bisa menghitungnya. Innal insana ladzalumun kaffar. Hanya saja manusia itu zalim, kafar, suka ingkar dengan nikmat Allah berikan kepadanya. Jangan kita menjadi orang-orang yang hanya mengingat-ingat musibah, lupa akan nikmat Allah. Innal insana lirabbihi lakanud. Kata Allah, sungguh manusia itu suka berkeluh kesah. Apa kata Hasan Al-Basri? Yadhkurul masaib wa yansan ni'am.
hanya mengingat musibah dan lupa nikmat yang Allah berikan kepadanya. Berikutnya, selalu melihat ke bawah untuk urusan dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah orang-orang yang berada di bawahmu dan jangan engkau lihat orang-orang yang berada di atasmu. Maka dengan demikian kamu tidak akan meremehkan nikmat Allah yang telah Allah berikan kepadamu. Dengan senantiasa kita melihat ke bawah, kita akan senantiasa bersyukur kepada Allah dan memiliki sifat qanaah. Dan hal berikutnya yang membantu kita memiliki sifat qanaah ialah kita yakin bahwasanya dunia ini hanya sementara, bukan tempat tinggal kita selama-lamanya. Apa yang kita kejar di dunia ini akan kita tinggalkan semuanya. Kita bukan dilarang mencari harta, tetapi yang kita inginkan kita menjadi qanaah. Kita dapat sekian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat lebih, kita bersyukur kepada Allah. Allah yang lebih tahu apa yang terbaik untuk kemaslahatan kita. Bisa jadi, tatkala kita diberi kelebihan, kita menjadi lupa diri, kita menjadi sombong, yang menyebabkan kita masuk neraka jahanam. Bisa jadi, kita bermaksiat karena memiliki harta yang banyak. Kita terima apa yang Allah takdirkan, Allah anugerahkan kepada kita. Kemudian, kita harus ingat, balasan yang sesungguhnya untuk orang yang beriman ialah di surga, bukan di dunia. Dunia Allah berikan sekedarnya. Kita bersabar dengan kehidupan ini karena balasan sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman adalah di surga, di akhirat kelak. Jangan lupa, agar kita bisa meraih qanaah, kita bergaul dengan orang-orang yang qanaah juga. Jangan sampai kita salah bergaul dengan teman-teman yang selalu bercerita tentang dunia, tentang mobil mewah, tentang jam branded, yang dibicarakan selalu dunia. Hati kita lemah saudara. Tatkala kita bergaul dengan yang selalu berbicara tentang dunia, kita akan terpengaruh. Akhirnya kita tidak pernah bahagia, tidak bisa bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Akhirul kalam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.